Jokowi meneteskan air mata ketika zikir dan doa kebangsaan digelar di Istana Merdeka, dan banyak pihak kemudian membuka kamus, ya, entah itu kamus kehidupan, kamus sosiologi, kamus psikologi, kamus antropologi, kamus filsafat, dan kamus misteri kehidupan yang mencoba untuk menafsir, ya, kira-kira apa makna di balik tangisan seorang Jokowi. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang di edisi outdoor. Kita akan bahas terkait dengan tangisan seorang Jokowi yang menurut saya bukanlah sebuah tangisan personal, bukanlah tangisan seorang Jokowi, ya, tetapi tangisan seorang presiden, ya, tangisan seorang pemimpin kepala negara, tangisan seorang yang memikul, ya, beban berat di pundaknya untuk membawa Indonesia ini mencapai apa yang dicita-citakan sejak negara ini berdiri. Jadi kalau kita ingin menafsir terkait dengan air mata yang tercurah, maka kita akan bisa melihat sampai pada kedalaman apa yang disebut dengan mata hati seorang Jokowi. Nah, di situ kita melihat bahwa tangisan Jokowi itu secara psikologis atau psikis, ya, itu merupakan refleksi dari tangisan banyak pihak. Tangisan seorang presiden adalah tangisan, ya, negara ini. Tangisan seorang presiden adalah tangisan, ya, siapapun pihak-pihak yang merupakan bagian dari bangsa ini, dari negara ini. Karena itu kalau kita mengatakan bahwa Jokowi menangis, tangisan Jokowi, itu kita bisa artikan itu merupakan tangisannya Profesor Amin Rais. Itu merupakan tangisannya Rocky Gerung. Juga tangisannya EF Saifullah. Tangisannya Anies Baswedan. Tangisannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tangisannya Mbak Puan. Tangisannya Mas Hasto. Tangisannya Deddy Sitorus. Tangisannya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan itu merupakan tangisan Anda dan juga tangisan saya, ya. Mengapa dalam titik di mana kita harus berjalan bersama, bergandengan sama, tetapi kita harus berpisah jalan, berpisah argumen, berpisah ide, pikiran dan sebagainya, ya, masing-masing berdiri dalam pendirian yang kita yakini memiliki kebenarannya sendiri-sendiri, tapi kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Itulah yang kemudian mengiringi tangisan Jokowi untuk melihat bagaimana bangsa ini mengalami sebuah masa transisi yang kita ketahui bersama tidak mudah. Ada harga yang begitu besar yang harus kita bayar, di mana banyak pihak yang tadinya happy kemudian harus menangis satu-satu dengan sudut pandang, ya, sudut hatinya masing-masing, mencurahkan perasaannya, ya. Dulu mereka yang benci kepada Jokowi mencintai, kemudian mencintai Jokowi. Dulu yang mencintai Jokowi kemudian tetap juga mencintai Jokowi. Dulu yang mencintai Jokowi dan kemudian harus mencucurkan air mata karena dia harus membenci orang yang dicintainya. Ya, itulah ekspresi-ekspresi bangsa dan Indonesia. Di titik ini ada satu kecerdasan luar biasa yang boleh muncul, mengalir dari kedalaman hati perasaan seorang kepala negara, ya. Bukan sebagai seorang Jokowi saja di situ, tetapi kita melihat bahwa itu adalah tangisan kita bersama. Sehingga apapun yang dapat kita tafsirkan dalam konteks tangisan Pak Jokowi itu akan menjadi cerminan bening bagi kita untuk melihat apa yang sudah kita buat bagi negara ini. Mengapa kita harus bertengkar? Mengapa kita harus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan? Mengapa kita harus kemudian, ya, membelakangi orang yang selama ini, ya, memberikan jasa kepada kita untuk membawa negara ini pada puncak prestasi yang bukan hanya diakui oleh rakyatnya tetapi oleh warga dunia. Dan ini merupakan sebuah tangisan di mana titik periode tertentu di mana bangsa kita ini kemudian melakukan transisi kepemimpinan dengan luka-luka yang sangat dalam yang dirasakan oleh pejuang-pejuang demokrasi, pejuang-pejuang kesejahteraan, pejuang-pejuang hak asasi manusia, pejuang-pejuang devisa, dan banyak sekali. Dan tentunya tangisan ini akan menjadi cermin bening bagi kita semua untuk melihat jauh di kedalaman diri kita, apa sesungguhnya yang ingin kita capai. Bahwa dalam sebuah kehidupan tentu kita mengharapkan bisa memiliki teman bersama, duduk ngopi bersama, bercerita bersama-sama.
Saya jadi ingat sebuah perjalanan orang mendaki sebuah gunung, di mana di ketinggian, orang yang berambisi untuk mencapai sebuah ketinggian, ketika dia berada di ketinggian, dia seorang diri, dan ketika dia melihat ke bawah, di bagian terendah dari gunung itu, dia melihat begitu banyak orang yang duduk bersama, bermain bersama, ngopi bareng, dan sebagainya. Nah, karena itu pada titik refleksi air mata Joko ini, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, sekalipun hari ini kita berbeda pandangan. Kalau besok kita kemudian bertemu dan bercerita mengapa kemudian kita memijakkan pikiran kita, ide kita pada sebuah perspektif tertentu, dan mengapa kemudian kita tidak bisa harus bergandeng pikiran ya dengan teman-teman untuk sementara waktu. Saya kira ya sekali lagi saya ingin mengingatkan, mari kita menangis bersama Jokowi, bersama presiden kita, karena tangisan itu adalah tangisan bangsa dan negara kita. Tangisan ini adalah tangisannya Bu Megawati, partai-partai, tangisan para ketua umum, tangisan politisi-politisi dan seterusnya ya. Bukan partai politik.